Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Selamat datang dalam ibadah pagi hari ini, Minggu 14 Agustus 2022. Biarlah kita semua boleh menyiapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua kita nyanyikan. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus, sumber pertolongan kita. Amin. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ingat lagu sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Terus? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Ibu bapak saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita saat ini dihadapkan pada dua jalan ataupun pada keputusan-keputusan, pilih yang mana. Sehingga sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, Yesus hadir itu justru membawa pertentangan. Pertentangan yang bagaimana? Kita akan menyimak lebih jauh dalam penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga kita bersama-sama nanti akan menikmati perjamuan kudus. Anak-anak nanti akan mengikuti simulasi perjamuan kudus supaya mereka bisa melihat gambaran perjamuan kudus itu seperti apa. Mari bersama-sama kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikrarkan, meskipun pilihan-pilihan itu banyak, kadang sulit, kita tetap pilih Yesus. Saya mau ikut Yesus.
Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita merendahkan diri di depan Tuhan, kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu pengakuan kami. Engkau tahu kerinduan kami. Bahwa saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Keseharian kami membuktikan apakah benar seperti yang kami ucapkan, seperti yang kami nyanyikan. Mengikut Yesus di dalam kesuksesan, keberhasilan, kesembuhan, kesehatan, segala kebaikan. Mengikut Yesus di dalam berkat-berkat yang melimpah adalah hal yang sangat mudah kami kerjakan. Tetapi mengikut Yesus ketika saya susah, saya menderita dalam dunia, itu perlu dipertanyakan. Sungguhkah demikian? Ampuni kami ya Tuhan ketika penderitaan datang, ketika sakit mendera, ketika masalah bertubi-tubi, ketika doa-doa kami seolah tidak terjawab. Kami mungkin bertanya kepada Tuhan, atau malah menyalahkan Tuhan dalam keadaan itu. Kami hanya mau mendapatkan segala sesuatu yang nyaman dan enak, tetapi tidak mau menerima segala sesuatu yang menyusahkan. Ampuni kami. Biarlah melalui pengampunan-Mu kami boleh dibukakan untuk melihat karya Tuhan yang indah, yang selalu baik di dalam suka maupun duka. Kami memohon ampun di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya Allah, puji cahayamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahayamu mesti redup
semarak bintang-bintang, kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mari bersama-sama dengan kesiapan hati kita yang ditunjukkan dengan sikap berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Yeremia 23 ayat 5 ini mengantarkan kita kepada bacaan kita nanti dalam Yeremia 23 juga. Yeremia 23 ayat 5 menjadi berita anugerah dari Tuhan demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai untuk kita semua. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak terkurang, Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Silakan duduk anak-anak sekolah minggu, saya undang untuk berdiri. Maju ke depan. Kita akan mendoakan anak-anak kita supaya mereka boleh belajar firman kebenaran dari kakak-kakak sekolah minggu. Dan sekaligus kita akan persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Ya, karena anak-anak juga akan menyambut firman Tuhan di kelas mereka masing-masing. Siap sekolah minggu adik-adik? Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami bersyukur adanya mereka di tengah-tengah kami. Kami rindu mereka menjadi penerus-penerus kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik daripada kami. Karena itu biarlah Engkau hadir menyapa mereka. Bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan melalui keteladanan mereka. Firman Tuhan diberitakan, anak-anak kami boleh bertumbuh. Demikian juga bila sebentar firman Tuhan disampaikan untuk kami semua. Roh Kudus-Mu menguatkan kami, sehingga firman yang kami dengar sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan untuk kami dan juga untuk anak-anak kami. Kami semua siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dipersilakan Pak Budiono untuk menempatkan diri. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan ini bangsa Israel harus memilih antara suara nabi palsu dan suara nabi Tuhan. Kalau zaman sekarang itu berita hoak dan berita yang benar. Kita sebagai umat Tuhan diharuskan memilih. Mari kita membacanya dari Yeremia 23 ayat yang 23 sampai yang ke-29. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga? Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan.
Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang, mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah ia menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Lukas. Kita akan membaca pasalnya yang ke-12 ayat 49 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Ada dua bagian perikop di sini. Yang pertama Yesus membawa permisahan dan yang kedua adalah menilai zaman. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Shalom. Ya, saya akan memulai ibadah ini dengan khotbah ini dengan sebuah ilustrasi, Ibu Bapak. Ada seorang pendeta yang beberapa bulan dia melayani di luar dari jemaatnya, mungkin karena ada tugas khusus di sebuah jemaat lain begitu ya. Dan
eh, ketika ditinggalkan oleh pendeta ini, kebetulan terjadi sebuah bencana alam, banjir bandang yang dahsyat yang menimpa gerejanya, ya. Nah, tapi karena pelayanan di tempat luar itu, pendeta tetap melayani sampai waktunya pelayanan selesai. Ketika dia pulang ke tengah-tengah jemaatnya sebelum sampai rumahnya, anggota jemaat, salah seorang majelis atau salah seorang penatuanya datang menghampiri Pak Pendeta ini. Lalu berkata, Pak Pendeta, sungguh sangat menyedihkan. Banyak rumah anggota jemaat kita yang terkena banjir bandang itu. Rumahnya hancur, berantakan, harta bendanya tidak bisa diselamatkan. Lalu pendeta itu berkata dengan bijak dan percaya diri, oh mungkin itu adalah hukuman Tuhan buat kita, supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Ya, lalu penatuannya itu juga bilang kemudian, iya Pak, tapi rumah Bapak juga kena. Rumah Bapak yang lebih tinggi itu juga kena ternyata. Dan rumah Bapak juga tidak bisa diselamatkan harta bendanya. Mohon maaf kami tidak bisa menyelamatkan harta benda di pastori gitu. Pendetanya ngomong apa? Oh, mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah. Bisa merasakan Bapak Ibu perbedaan dari apa yang disampaikan oleh pendeta tadi? Mungkin kelihatannya baik ya, dua-duanya baik ya. Tetapi ketika pertama hal itu tidak berkenaan dengan dirinya, dia lalu menyampaikan, oh, itu hukuman Tuhan, kita harus bertobat gitu ya. Tapi ketika berkenaan dengan dirinya, oh Tuhan punya rencana yang lebih baik, yang lebih indah. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maksud dari ilustrasi tadi adalah bukan hanya jemaat, tapi bahkan mungkin hamba-hamba Tuhan itu hanya mau mendengar apa yang baik-baik, namun cenderung menolak apa yang tidak nyaman didengar. Ya, secara umum seperti itu. Kalau dengar yang baik-baik itu kita bisa dengan gampang nerima. Tetapi kalau dengar hal yang buruk, apalagi itu berkenaan dengan kita akan cenderung menolaknya. Demikian pula dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, hal-hal yang baik yang menyampaikannya itu mengisinya dengan humor, lucu, menyenangkan. Pendetanya juga kemudian menjanjikan berkat, menjanjikan kesembuhan, menjanjikan keselamatan, kesuksesan. Maka firman ini yang dicari. Wah, pendetanya bagus gitu ya. Firmannya itu menguatkan, ya, menyejukkan. Akhirnya pendetanya itu dieluk-elukan, dipuja-puji. Karena dia tidak pernah menyampaikan hal-hal yang tidak menyenangkan anggota jemaatnya. Keadaan ini tidak jauh beda dengan masa di mana Yeremia dipanggil Allah untuk berkarya. Sebagai nabi Allah di tengah kebobrokan moral bangsanya, kerap kali ia menyatakan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi umat. Ia menyatakan penghukuman Allah, selain juga menyatakan pengharapan seperti yang disampaikan dalam berita anugerah. Ada pengharapan, tapi kebanyakan hukuman dan hukuman kalau tidak mau bertobat. Firman yang keras ini tidak disukai orang-orang Israel, sehingga mereka menolak firman yang disampaikan Yeremia dan juga menolak Yeremia. Mereka justru lebih percaya kepada nabi-nabi palsu yang memberitakan firman yang lebih menyenangkan. Enggak kok, kalian akan selamat. Tuhan itu baik, Tuhan tidak akan menghukum engkau. Mereka, nabi-nabi ini merasa bangga. Karena apa? Diberi mimpi yang katanya oleh Tuhan. Aku mendapatkan mimpi. Berita yang disampaikan Tuhan tidak sama dengan yang disampaikan Yeremia. Apa itu mimpinya? Disampaikanlah hal-hal yang menyenangkan. Berbeda dengan apa yang disampaikan Yeremia. Sehingga justru tidak ada pertobatan di antara umat. Nabi-nabi palsu meninabobakan mereka sehingga justru mereka jadi jauh dari Tuhan. Karena sesungguhnya mereka tidak sedang menyampaikan kebenaran firman yang bisa mengubahkan masyarakat pada waktu itu menjadi pribadi yang baik dan
menjadi semakin berkenan pada Tuhan. Namun mereka menyampaikan kabar sukacita. Mereka menyampaikan harapan palsu yang justru menjauhkan umat dari pertobatan dan menjauhkan mereka dari Tuhan. Jadi hati-hati ya, sebagai umat, bahkan sebagai hamba Tuhan, juga jangan suka mencari hal yang enak-enak saja. Karena itu Yeremia menegaskan perkataan Tuhan bahwa firman Tuhan itu seperti api, seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Apa ini maksudnya? Api memang itu bisa menghancurkan, ya, bisa menghancurkan. Api yang besar, kebakaran luar biasa. Tapi dia juga punya makna. Yang pertama tadi menghancurkan, makna yang kedua adalah dia punya fungsi yang baik. Dia bisa mematangkan masakan, dia bisa memurnikan, dia bisa menguduskan supaya tidak terjadi penyakit gitu ya, di slomot gitu kadang-kadang kalau ada luka atau apa zaman dulu nggak ada, atau mungkin ada luka yang dirapatkan terus di slomot itu biar rodok zaman dulu ya, supaya tidak terjadi infeksi begitu ya. Jadi memurnikan, menguduskan dan juga membentuk. Bikin pedang Bapak Ibu, kalau cuma didok, nggak bisa terbentuk pedangnya. Dia harus dipanaskan dengan api yang membara. Sehingga kemudian dengan api yang membara itu dia bisa dipukul, dia bisa membentuk. Kalaupun disebutkan seperti palu yang menghancurkan bukit batu, yang dihancurkan ini adalah dosa yang keras, seperti batu. Orang-orang yang keras kepala dengan dosa-dosanya tidak bisa dibentuk, itu bisa dihancurkan. Jadi firman Tuhan itu bisa menghancurkan hati yang penuh dengan dosa, supaya kemudian dia bisa dimurnikan, dia bisa dikuduskan, dia bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Bukan sebaliknya, ya. Firman Tuhan itu membentuk supaya pribadi-pribadi menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sebaliknya apa? Firman disampaikan atau firman itu dibentuk sesuai dengan kehendak manusia, dengan pesanan manusia, supaya apa? Menyenangkan hati manusia. Beda ya? Beda. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk melihat bagaimana firman Tuhan itu membentuk kita. Bukannya firman Tuhan dibentuk untuk menyenangkan hati kita. Nah, demikian pula dengan kehadiran Tuhan Yesus. Memang kelihatannya terbalik ya Bapak Ibu ya. Kalau Yeremia itu cenderung dijauhi ya, karena firman tidak enak didengar, banyak hukumannya. Tapi Tuhan Yesus justru banyak penggemarnya pada waktu itu. Banyak penggemarnya. Ada banyak orang yang datang pada Yesus. Karena Yesus datang memberikan penghiburan, memberikan kesembuhan. Mukjizat terjadi dimanapun Yesus hadir. Sehingga dimanapun Yesus berada, selalu banyak orang datang berkerumun. Tapi perhatikan, mereka ini adalah orang-orang pencari berkat. Mereka mencari Yesus karena mereka melihat bahwa Yesus adalah orang yang sesuai dengan kriteria mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka, kriteria mereka. Yesus digambarkan sebagai seorang tokoh besar yang bisa memberikan mereka damai sejahtera. Yesus hadir membela mereka dari kemiskinan, dari kesakitan, dari ketidakberdayaan mereka. Yesus mengubahkan mereka. Bahkan Yesus demi membela orang-orang yang terpinggirkan, berani berhadapan dengan para pemuka agama yang dengan kedok hukum Tuhan justru terlibat dalam menyengsarakan umat. Kok bisa? Karena mereka tidak membela keadilan. Mereka justru diam ketika ketidakadilan itu terjadi asal penghidupan mereka terjamin. Itu sebabnya mereka jarang berurusan dengan orang-orang berduit, dengan orang-orang kaya.
Meskipun orang-orang kaya, orang-orang berduit ini banyak menindas masyarakat di bawahnya. Mereka umat Tuhan, tetapi tidak bedanya dengan penjajah Romawi. Dan ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agama, pemuka agama ini tidak berkata apa-apa tentang mereka. Kalau demikian, salahkah harapan mereka akan Yesus yang memberikan harapan damai sejahtera ini, yang menyenangkan mereka? Tentu tidak salah, ya, tidak salah, tidak sepenuhnya salah. Tapi itu baru separuh pengenalan umat akan Yesus, baru separuhnya saja, belum penuh. Sesungguhnya bukan itu peran Yesus di tengah-tengah dunia. Apa yang ditunjukkan Yesus yang segala sesuatunya baik itu, itulah tanda-tanda kerajaan Allah. Ya, jadi Yesus sedang menghadirkan kerajaan Allah, tanda-tanda kerajaan Allah. Tapi sesungguhnya kerajaan Allah itu harus terlebih dahulu berhadapan dengan dunia yang jahat. Ini konsisten dengan pernyataan Tuhan dalam Perjanjian Lama, sebagaimana yang disampaikan Yeremia tadi, bahwa firman Tuhan seperti api, seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Karena itu Tuhan Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Disampaikan apa? Yesus datang untuk melemparkan api ke dunia. Yesus berharap api itu mulai menyala. Api apa sih? Bukan api yang menghancurkan sesungguhnya, tetapi api yang memurnikan, api yang menguduskan, api yang membentuk, api yang menghancurkan hati maksud saya ya, hati saya dan hati Bapak Ibu semua yang berdosa. Seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Dihancurkan untuk apa? Untuk membentuk, membangun bangunan-bangunan kemuliaan Allah. Hal itu yang disampaikan Tuhan saat itu belum terjadi sepenuhnya. Ya, ketika Yesus menyampaikan belum terjadi sepenuhnya, karena itu dia berharap sudah gitu ya. Kenapa? Karena hal itu hanya terjadi ketika Yesus sudah menerima baptisan. Lu bukankah Yesus sudah dibaptis? Bukan itu maksudnya. Baptisan yang terkait dengan apa yang dikatakan. Melemparkan api. Baptisan api. Apa itu? Cawan amok Tuhan yang harus diminum Yesus saat kematiannya. Itu baptisannya. Ya. Cawan amok Tuhan yang harus diminum, yaitu ketika kematiannya. Salib. Satu hal yang menyusahkan hati Yesus, karena itu yang terberat yang harus dilakukannya. Salib. Api yang membakar dosa, yang menguduskan, yang menyelamatkan. Dia berharap apa? Meskipun salib belum dialami, belum terjadi, namun firman yang dirinya hadirkan sudah bisa mulai membakar umat, memurnikan mereka. Ya, itu harapan Yesus. Jadi firman itu bukan cuma untuk didengar, hal yang menyenangkan, tetapi hal yang mengubahkan. Dan puncaknya nanti adalah nih salib baru kita. Puncaknya adalah salib. Karena itu mulailah Tuhan Yesus menyampaikan resiko ketika orang menerima dirinya. Karena itu mulailah Yesus menyampaikan resiko ketika orang menerima dirinya. Pertentangan akan terjadi antara yang menerima dan yang menolak Yesus. Bahkan akan terjadi di antara orang-orang terdekat. Dikatakan apa? Ayah melawan anaknya laki-laki, anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anak perempuannya, anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya, menantu perempuan melawan ibunya. Jadi nggak ada kedamaian, adanya pertentangan. Maksudnya apa? Katanya membawa damai sejahtera, tetapi membawa pertentangan. Maksudnya orang harus sungguh-sungguh
memilih. Pertentangan ini harus dipilih. Pilih Yesus atau orang-orang yang dikasihi, atau juga apapun yang mereka anggap mereka cintai. Termasuk apa? Nggak disebutkan di sini ya. Tetapi yang dicintai itu banyak. Termasuk apa? Karir, jabatan, harta benda mereka. Pilih mana? Ya. Nggak bisa. Karena ada banyak orang, ada orang yang memilih Yesus, ada orang yang memusuhi Yesus. Jadi kau pilih mana? Dalam keluargamu juga begitu. Ada keputusan-keputusan yang harus kita pilih, memilih apa yang diajarkan Yesus atau memilih sesuatu yang tampaknya lebih menyenangkan atau mengenakkan kita. Harus dipilih. Tidak bisa ada di tengah-tengah. Nah, dalam hal ini ya, meskipun Kristen itu bukan hanya hitam dan putih, tetapi dalam hal ini harus milih. Dalam hal ini pilih Yesus atau pilih lainnya. Kalau ikut Yesus, kalau pilih Yesus, maka mereka akan menerima api sehingga diubahkan, diselamatkan, dibentuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau memilih yang lain, apapun itu, ya, maka mereka akan menerima api juga, tetapi api yang menghancurkan. Dan kemudian kata Yesus, sekarang saatnya untuk menentukan hal itu, bukan nanti, sekarang. Saat di mana Yesus sudah hadir. Api kemuliaan Tuhan yang sudah dinyatakan, tengah dinyatakan dan telah dinyatakan. Namun pada waktu itu masih dinanti-nantikan. Sampai sekarang malah dinanti-nantikan oleh banyak orang Israel. Dan karena itu sesungguhnya mereka sudah gagal melihat tanda-tanda zaman. Bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah melihat tanda-tanda itu dan memilih Tuhan Yesus. Yang tidak dibacakan dan menurut saya menarik adalah ayat 57 sampai dengan 59. Ya, saya bacakan ayat 57 sampai 59. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 58 ini yang penting. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. 59, aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Membaca ini lagi, saya sangat terkesan dengan bagian ini. Artinya apa? Selama engkau masih ada di dunia ini, engkau hidup, engkau sebetulnya sedang dalam perjalanan. Dan ini saatnya engkau memilih sesuatu yang penuh dengan pertentangan. Apakah engkau akan berdamai atau berseteru dengan lawanmu? Karena kalau sudah sampai di pengadilan, yang ada adalah hukuman, karena engkau pasti dihukum karena dosamu yang besar, dan itu harus dibayar lunas sesuai dengan ketentuan hukum. Maksudnya apa sih? Kita ini orang berdosa Bapak Ibu. Tuhan Yesus disalib itu sudah pegang dosa-dosa kita. Ada surat-surat dosa itu dipegang Yesus. Tuhan Yesus tahu dosa-dosa kita. Nanti di pengadilan, di hari terakhir, dosa-dosa itu akan dijelentrehke. Kita harus bertanggung jawab atas dosa-dosa itu. Kalau sudah sampai waktunya itu, tidak ada jalan lain selain kita harus bersidang dan mempertanggungjawabkan dosa itu. Menariknya, Tuhan Yesus memberi jalan keluar. Nggak usah sampai persidangan di sana, nanti nggak usah. Orang bilang apa? Pakai jalan kekeluargaan. Selama dalam perjalanan itu kita yang berdosa, Tuhan yang sudah pegang dosa-dosa kita itu, kita berdamai dengan Yesus. Damai ya, supaya masuk masalah ini, kasus ini tidak dibawa ke persidangan akhir nanti. Sudah didamaikan selama dalam perjalanan kita.
Kalau sudah bisa berdamai apa Bapak Ibu? Ya nanti gak usah masuk pengadilan. Loh, itu bayangannya yang disampaikan Tuhan. Ya. Jadi saya sangat kagum dengan gambaran ini. Ketika kita sudah mengambil keputusan berdamai dengan Yesus, mau diubahkan, dibentuk oleh Yesus, dipilih oleh Yesus, maka masa depan saya sudah terlihat jelas ketika saya dipanggil Tuhan nanti. Saya nggak usah takut pengadilan Tuhan. Lalu sudah diselesaikan kok oleh Tuhan Yesus secara kekeluargaan. Salibnya itu yang menjamin. Dia pegang surat dosa itu dan juga menjamin keselamatan kita sehingga masalah tidak diperpanjang. Selesai ketika kita bertobat dan terima Yesus selama di dunia. Tapi kalau sudah mati, sudah meninggal, ya sudah bertanggungjawabkanlah nanti di pengadilannya Tuhan. Itu bedanya orang yang ikut Yesus dan orang yang tidak ikut Yesus. Orang yang ikut Yesus sudah menyelesaikan semua masalahnya di dalam kehidupannya, dalam perjalanan. Luar biasa Tuhan Yesus ngasih gambaran ini. Karena itu mau pilih Yesus atau pilih dunia? Kalau pilih Yesus, ya ikuti apa yang diperintahkan Yesus, yang disampaikan firman-Nya, yang diajarkan Yesus, itu diikuti. Kalau enggak, ya tanggung sendiri masalahnya. Kita seringkali gagal, karena itu tiap minggu kita mengaku dosa. Tapi ini masih dalam perjalanan, kita diproses, dibentuk supaya semakin menyukacitakan hati Tuhan. Nah, coba kita lihat contoh yang sedang populer. Saya nulis satu, tetapi kayaknya waktunya masih enggak ya? Bisa dua. Yang pertama, posisi Barada Richard Eliezer, ini orang Kristen. Dalam waktu singkat ia dihadapkan pada dua buah pilihan. Menurut perintah atasan, sang jenderal yang sedang kalap atau menuruti perintah Tuhan. Atasan ini berteriak, "Hoi, tembak! Tembak, hoi!" Sementara Tuhan Yesus pernah berkata, "Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Bahkan ia melihat yang tengah berlutut dijambak kepalanya itu adalah sahabatnya sendiri. Saya tidak tahu apakah ia mengingat firman Tuhan saat itu. Tapi yang saya tahu, pasti hati nuraninya tahu, merasakan bahwa menembak orang yang tidak berdaya itu adalah sebuah kesalahan, bahkan dosa besar bagi agama yang dianutnya, Kristen. Tapi tidak ada waktu untuk berpikir lebih lama. Teriakan itu semakin keras, terdengar di telinganya, "Tembak, woi, tembak!" Dan akhirnya, dor, dor, dor. Menurut pengakuannya, ia menembak 3 kali. Karena ia menembak dengan pistol Glock. Itu senjata otomatis yang tanpa dikokang bisa menembakkan beberapa peluru dengan cepat. Meskipun pistol itu bukan miliknya, tapi dialah yang sudah membunuh sahabatnya sendiri. Saat itu ia telah melakukan pilihan yang salah, yang akhirnya membuat kehebohan satu Indonesia Raya. Suara sang jenderal lebih dipilihnya daripada suara Tuhan, karena pada waktu itu menurutnya itulah yang membawa keselamatan bagi dirinya. Namun akhirnya membawa luka dan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Lepas dari benar atau tidak atau salah apa yang telah dilakukan korban. Udah tahu tak Bapak Ibu ya ceritanya ya? Dan saya ngomong ini bukan hoax karena sudah dinyatakan oleh polisi sendiri. Yang kedua, nah kalau ini saya harus menafsir Bapak Ibu. Penampilan pertama, kesempatan perdana tidak saya catat untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan. Seorang putri yang bernama Putri, istri sang jenderal. Ya, dari situ, dari kata-kata itu kita bisa menafsirkan sesuatu. Karena itu situasi yang mendesak, dia hanya bisa menyampaikan itu setelah lama ditunggu-tunggu, dan yang dikatakan pertama kali adalah perkenalan. Saya Putri dengan anak-anak. Kemudian dia katakan apa?
saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Kemudian bla 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 bla. Tidak perlu diperhatikan bagian atas itu paling penting. Saya mempercayai dan saya mencintai dengan tulus suami saya, sang jenderal. Dan itu bisa menjadi alasan kenapa dia bersikap demikian. Ya, kenapa dia diam? Kenapa dia melaporkan sesuatu yang tidak terjadi pada saat kejadian dan sampai saat ini belum diakui? Ya. Kenapa semuanya itu terjadi? Kuncinya sebetulnya dari kata-kata itu tadi. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Inilah yang salah. Kesalahan yang membuatnya tidak akan lepas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena apa? Dia lebih memilih suaminya daripada memilih Tuhan Yesus yang dia percaya. Ini orang Kristen lagi. Jadi ini masalahnya bukan cuma polisi membunuh polisi di rumah polisi, diusut polisi. Tapi ini masalah yang saya puji Tuhan tidak dilontarkan. Ini adalah masalah orang Kristen membunuh orang Kristen, yang dibunuh orang Kristen, yang menyuruh orang Kristen di rumah orang Kristen. Dan kebanyakan orang yang mengusut juga banyak orang Kristen yang kemudian terlibat entah berapa itu ya, ada juga orang Kristennya mengacak-acak sehingga penyelidikan sampai lebih lama dari harusnya. Mereka lebih memilih manusia dibanding memilih Tuhan. Si putri ini lebih mempercayai suaminya daripada mempercayai Tuhan. Dia lebih sangat tulus mencintai suaminya meskipun salah dan rela mengambil posisi itu daripada mencintai Tuhan. Hal-hal yang kecil mungkin kita juga lakukan, Ibu Bapak Saudara. Kita memilih hal yang salah, mengambil keputusan yang salah dibandingkan apa yang diajarkan, diperintahkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pertentangan, ya, dengan pilihan-pilihan itu. Bahkan karena itu Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan firman, ya, mari kita belajar untuk menerima segala sesuatunya, baik yang baik maupun yang tidak baik menurut kita. Nah, Ibu Bapak Saudara, kita nanti mau perjamuan kudus kan ya. Perjamuan kudus ini mengingatkan kepada kita tentang apa dan siapa yang kita pilih dalam kehidupan kita. Makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa apa? Sang Kristuslah yang telah saya pilih. Karena itu izinkanlah pikiran dan kehendak Kristus, Sang Kepala itu mengisi hati dan pikiran kita melalui setiap firman-Nya. Firman yang seringkali membuat kita bersemangat, ya, yang membuat kita punya harapan, gitu ya, sukacita. Namun kadang juga membuat kita tidak nyaman. Karena apa? Seolah menuduh kita, seolah menyindir kita. Itu artinya firman Tuhan bicara kepada kita. Terimalah firman dengan kerendahan hati. Apapun menu yang disiapkan oleh Tuhan, enak atau tidak enak, jangan kayak anak kecil ya, enggak enak, enggak mau makan. Terimalah apapun menu yang disiapkan oleh Tuhan, enak atau tidak enak, lezat atau tidak lezat. Terimalah itu semua, makanlah, nikmatilah, cernalah. Kalau firman Tuhan berarti direnungkanlah. Karena itu memberikan kesehatan buat iman kita. Kalau kita selalu mendapatkan hal yang enak-enak saja, itu bikin iman kita nggak sehat. Tapi kalau kita makan firman Tuhan, kadang yang enak, kadang yang nggak enak, gitu ya. Sayuran lah, buah lah yang kadang kita nggak senengin, kita terima, kita makan. Itu bikin sehat iman kita. Karena itu semoga dengan semakin banyak memakan firman Tuhan yang benar, maka kita semakin dikuatkan untuk mengambil pilihan yang tepat dan benar, sesuai dengan api yang sudah membakar dan semakin memurnikan kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memakan firman Tuhan, selamat dibakar oleh api Tuhan,
selamat mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan selamat menyambut perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu teduh, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami, sehingga melalui setiap firman Tuhan, baik yang terasa menyenangkan hati maupun yang tidak menyenangkan, kami dibentuk, dimampukan untuk pada akhirnya ketika kami diperhadapkan pada pilihan, kami mengambil pilihan yang benar, pilihan hidup di dalam Kristus. Kami berdoa bagi mereka yang pernah mengambil keputusan yang salah, selama perjalanan itu masih ada, selama dalam perjalanan belum sampai pengadilan, mereka bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, bertobat, mengalami pengampunan Tuhan, dan akhirnya meskipun dosanya merah seperti kirmisi, mereka boleh mendapatkan pengampunan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tolong kami memberlakukan firman ini di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membacakan warta lisan GKI Genu Indah Minggu 14 Agustus 2022. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang. Mungkin bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, jika ada kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu dan perjamuan kudus hari ini, Minggu 14 Agustus 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 18 Agustus 2022 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Denny Gandawijaya. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan Komisi Dewasa akan dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juli 2022 pukul Agustus 19 Juli 2022 19 Agustus 2022 pukul 7 malam. PFT Penatua Isni Yulianti, PNC Ibu Feli Susan, konsumsi Ibu Dwi Yuli Aryani. Mohon kehadiran anggota Komisi Dewasa. Yang kelima, jadwal acara HUT RI ke-77 Minggu 14 Agustus hari ini, yaitu lomba estafet kelereng antar wilayah 2 dewasa 1 anak dan kuis siapa bisa antar wilayah 3 orang. Kemudian minggu depan 21 Agustus 2022 ibadah perayaan HUT RI ke-77, dress code baju adat atau batik. Yang keenam, selamat ulang tahun. Jika hadir, saya mohon untuk berdiri sejenak. 8 Agustus, Saudari
Devina Ganis. Selamat ulang tahun Mbak Ganis, Tuhan berkati. Yang sehari yang sama 8 Agustus, Ibu Sri Wardani Nugrohowati. Selamat ulang tahun Ibu, Tuhan berkati. Tanggal 9 Agustus, Saudara Agus Sutrisno tidak hadir. Tanggal 13 Agustus, Bapak Ade Kristianto. Selamat ulang tahun Kak Ade, Tuhan berkati. Sekarang kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menegur sekaligus menguatkan kami. Engkau tolong kami boleh menjadi pelaku firman, dan Engkau juga menolong jemaat Tuhan yang setiap aktivitas kegiatan jemaatnya dikelola oleh majelis jemaat bersama-sama dengan pengurus-pengurus panitia, pengurus-pengurus komisi maupun pengurus-pengurus wilayah, ataupun juga dengan panitia-panitia yang dibentuk dalam event-event tertentu. Engkau memberkati supaya setiap pelayanan kami boleh memenuhi kebutuhan jemaat Tuhan, dan jemaat Tuhan boleh dibentuk melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah pergumulan mereka. Bagi mereka yang sakit, Engkau berikan pemulihan, dan kami boleh hadir sebagai sahabat yang boleh mendukung mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah keluarga, Engkau hadir memberikan kekuatan, pertolongan, penghiburan, pengharapan di dalam Engkau. Bagi mereka yang sampai saat ini masih merindukan pasangan hidup, Engkau juga memberkati melalui pergaulan-pergaulan yang benar, yang sehat. Mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang seimbang. Bagi mereka yang saat ini masih merindukan momongan di tengah keluarga kecil mereka, Engkau terus berikan pengharapan dan dengar doa mereka. Engkaulah yang memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bagi mereka yang sedang menantikan pekerjaan ataupun membutuhkan pekerjaan yang lebih layak dalam kehidupan mereka, biarlah Engkau menyediakan, dan melalui penghidupan yang sekarang sudah dimiliki itu mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga mereka. Kami turut bersyukur, bersukacita dengan keluarga Bapak Yosua bersama dengan Ibu Yohana yang sudah Engkau karuniai seorang putra, Yonatan Lukas Godwin. Engkau memberkati rumah tangga ini. Mereka terus dimampukan oleh Engkau menjadi orang tua yang sungguh-sungguh baik untuk anak yang dipercayakan ini. Demikian juga keluarga-keluarga kami yang memiliki putra-putri, mampukan kami sebagai orang tua menjadi teladan yang baik buat mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di tengah studi mereka, terkhusus bagi mereka yang sedang mempersiapkan kuliah di perguruan tinggi, bahkan yang harus berpisah dari orang tuanya karena kuliah di luar kota. Biarlah Engkau menolong mereka sehingga anak-anak ini tetap setia di dalam Tuhan, meskipun mereka tidak berada dalam pengawasan orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, untuk saudara Devina Ganis, untuk Ibu Sri Wardani, untuk saudara Agus Sutrisno dan Bapak Ade Kristianto. Biarlah di usia yang ditambahkan ini mereka terus merasakan kasih karunia-Mu, menjadi teladan dan menjadi berkat di tengah-tengah pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami, terkhusus Tunas Wacana. Kau kiranya berkati supaya pelayanan kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat, terkhusus bagi anak-anak yang dipercayakan. Mereka boleh kami didik di dalam kasih Tuhan, menjadi generasi Kristen
yang menjadi berkat bagi Indonesia. Terima kasih. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa negara. Mampukan pemerintah kami mengelola berbagai macam masalah, mengambil jalan keluar terbaik, dan dengan berhikmat memimpin bangsa kami yang dikomandoi oleh Presiden Jokowi, jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai daerah. Mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, yang boleh menghantarkan kami melewati masa-masa susah di tengah resesi dunia yang mulai mengancam kami. Tuhan berkati pemerintah bangsa-bangsa untuk melihat kembali kepada kasih karunia damai sejahtera yang Kau bagikan, sehingga mereka boleh menjauhkan diri dari peperangan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya terimalah doa-doa kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kantong merah diperuntukkan sampul perjamuan kudus. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan sekarang bersyukur. KJ 287B bait yang pertama. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan untuk kasih setia pemeliharaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu. Beri kami hati yang lemah lembut, hati yang mau ditegur oleh firman-Mu. Kami juga berdoa, kami sudah mengumpulkan persembahan, mari Tuhan Kau kuduskan sehingga persembahan yang kami kumpulkan sungguh boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas mengelola keuangan, Tuhan tetap memberkati dengan kesehatan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kami menyambut saudara yang siap merayakan perjamuan kudus, termasuk saudara yang berasal dari gereja lain yang bersama dengan kita saat ini. Ada satu formulir tamu perjamuan kudus, Mas Harmoko, ya, dari GITC Tegal Ombopati, yang juga dengan setia sudah melayani kita sebagai koster. Ada yang lain? Tidak ada ya? Nah, Ibu Bapak Saudara, anak-anak juga yang dikasihi Tuhan, karena pengorbanannya memperdamaikan, maka selayaknya pula kita memeriksa diri, apakah kita hidup damai dengan Allah, apakah kita hidup damai dengan sesama kita, dengan istri kita, suami ataupun orang tua dan juga anak-anak kita, ataupun dengan saudara-saudara, dengan teman, dengan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri dan sudah tidak ada masalah dengan saudara-saudara itu. Namun di dalam ketidaksempurnaan kita percaya bahwa Allah sendiri yang menyucikan kita dari segala dosa. Allah baru hidup kita, yang memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui kehidupan kita.
Tuhan pulalah yang melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Karena itu mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur karena pemeliharaanmu, kasih-Mu. Engkau yang memberkati kami, bahkan Engkau yang menyelamatkan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, pada saat ini kami boleh merasakan kembali damai sejahtera melalui pengorbanan anak-Mu. Kami bersyukur pula karena Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk terus berusaha hidup benar. Roh Kudus memelihara iman kami sehingga kami boleh selamat di dalam anugerah-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama para memuji namanya. Kita disatukan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Dia hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dahaga kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Ya di sini Kristus hadir, di tengah perjamuan Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum hadirkan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima. Karena keampunannya melebihi dosamu. Kita satu keluarga, Dialah kepalanya. Dia yang tak terlihat, Dia di tengah kita. Ya di sini Yesus hadir, di tengah perjamuan Roh-Nya bekerja. Sebab Dia yang berkorban, bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Mari makan dan minum bagikan Yesus.
Melalui pujian tadi kita mengalami penegasan bahwa kita bersyukur karena pernyataan Bapa dalam Kristus sudah mengundang kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita bisa mengamini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, dan dengan iman kita yakin Kristus bersama dengan kita saat ini di sini. Kristus yang pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Melalui perjamuan kudus ini kita pun memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sesungguhnya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Sekali lagi, damai Tuhan besertamu.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. 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 Adakah yang kesulitan? Sudah tidak ada ya? Semua tempat anggurnya ada sedotan ya? Baik. Mas Suryo, ambillah. Bu Heru, ambillah. Pak Denny, ambillah. Bu Rus, ambillah. Bu Isni, ambillah. Pak Tri, ambillah. Bu Astuti, ambillah. Pak Antono, ambillah. Mari kita persiapkan untuk roti perjamuan kudus kita. Mari bersama-sama kita mengangkatnya. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Kita persiapkan anggur kita, hati-hati mencobloskan hati-hati. Kalau ada yang kesulitan bisa angkat tangan. Bu Antono, mungkin diganti ininya ya. Bu Is, tangan kiri. Ada kesulitan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Pakai sedotan sulit, tidak sulit. Mari kita mengangkat cawan minuman kita. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Untuk sampahnya bisa ditaruh di depan Bapak Ibu biar dibersihkan oleh majelis jemaat nanti. Monggo Bapak Ibu majelis bisa kembali menempatkan diri pada posisinya. Sambil saya membacakan Mazmur 103 sebagai ungkapan syukur kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya undang jemaat bangkit berdiri, nyatakanlah janjimu mengikut Yesus melalui Kidung Jemaat 369. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam kehidupanmu pada saudara, pada engkau diperhadapkan pilihan-pilihan, seolah-olah itu adalah pertentangan-pertentangan yang diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi ketika engkau setia dengar-dengaran akan firman Tuhan, ketika engkau menetapkan hati lebih memilih Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu untuk terus hidup di dalam jalan kebenaran. Karena itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Saya mau ikut
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.